Hai hai halo Sobat Jurnalis, kembali lagi bersama saya Dia Cynthia Girsang di acara Magna Talks. Nah, podcastnya Sobat Jurnalis. Nah, kali ini aku mau wawancara sedikit mengenai Kultur Fest 2022 di Sanata Dharma. Penasaran kan? Yuk ikutin aku. Oke, sekarang aku bersama narasumber. Mungkin kakak bisa perkenalan diri, namanya siapa, kuliah di mana, supaya teman-teman di sini bisa tahu nih siapa kakak sebenarnya. Hai Dia, sebelumnya terima kasih karena telah mempercayai saya untuk menjadi narasumber. Nah, perkenalkan, nama saya Viani, saya kuliah di Universitas Sanata Dharma. Oke, nah kalau misalkan dilihat-lihat nih, Kavia tuh sangat pandai gitu menari. Nah, kalau misalkan boleh tahu, udah berapa lama sih kakak memiliki hobi menari? Terus, waktu Kultur Fest 2022 kemarin, itu tuh kakak tampilin tarian dari daerah mana? Ya, betul sekali Dia. Jadi kalau untuk hobi menari sendiri itu sudah saya geluti sejak kecil, tepatnya sejak kelas 2 SD. Jadi saya suka menari di acara-acara yang diselenggarakan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi kalau untuk beradaptasi dengan tarian-tarian di luar daerah saya itu cukup mudah bagi saya. Kalau untuk penampilan tarian yang saya tampilkan di acara Kultur Fest kemarin, itu tarian berasal dari daerah Sumatera. Jadi eh, kami setiap prodi melakukan undi. Nah, kebetulan kami mendapatkan undian dari daerah Sumatera. Jadi kami mengambil tarian, salah satunya adalah tarian dari daerah Batak. Nah, di situ ada 5 penari. Jadi itu ada dari Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, sama Pakpak. Wah, seru sekali ya. Eh, Kalau misalkan di acara Kultur Fest 2022 ini kan Kavia tuh menampilkan tarian dari Sumatera Utara nih. Terus Kavia tuh menampilkan tarian yang memang bukan dari daerahnya Kavia nih. Itu bagaimana tuh? Pasti ada tingkat kesulitannya ya yang dihadapi tuh. Seperti misalkan menghafal, gerakan dan sebagainya. Itu bagaimana nih Kavia? Nah, jadi gini, kenapa kami sampai menampilkan dan memilih tarian dari Sumatera Utara? Itu karena alasannya yang pertama, suku yang ada di Sumatera Utara itu lebih apa ya, lebih bervariasi. Dan kebetulan yang kita dapat panduan dari YouTube itu dari Sumatera Utara, dan itu tariannya itu lebih cepat dipahami, lebih cepat diikuti, sehingga kami memutuskan untuk mengambil tarian dari Sumatera Utara. Dan kebetulan salah satu teman kami yang menari itu, dia juga dari Sumatera Utara, dari suku Batak Karo. Jadi lebih mudah untuk kami mempelajari karena ada yang lebih mengerti tentang tarian tersebut. Kalau untuk kesulitan sih pasti ada, itu tidak bisa dipungkiri ya, itu pasti ada karena eh, terdapat banyak sekali perbedaan antara suku saya sendiri dengan suku yang saya tampilkan, yaitu dari Sumatera. Saya sendiri berasal dari Flores, dan yang seperti kita ketahui, cara menari orang Flores itu lebih lebih ke apa ya? Lebih ke tegas dan lebih lebih banyak gerakannya, lebih lebih aktif. Sedangkan dari suku suku Batak sendiri itu lebih tenang. Jadi untuk beradaptasi itu sebenarnya ada besar kemungkinan kesulitannya. Tapi karena kebetulan kami latihannya dari waktu sebulan sebelum kami menampilkan, jadi ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, betul sekali Dia. Dengan adanya kegiatan tersebut sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana toleransi itu harus kita tanam di dalam diri kita. Kita harus saling mengenal budaya orang yang di luar dari budaya kita. Sebenarnya kegiatan Kultur Fest kemarin juga tujuannya yaitu adalah untuk saling mengenal keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga setiap prodi itu diberi undian berbeda-beda. Jadi di situ kita juga belajar untuk
toleransi dengan perbedaan budaya orang lain. Kalau menurut saya, kebinekaan itu adalah suatu kesatuan dari semua perbedaan. Jadi tugas kita sebagai generasi muda penerus bangsa yaitu untuk bisa menjadi titik awal yang baik dalam melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia ke depannya. Oke, kita udah berbincang-bincang nih mengenai Culture Fest 2022 kemarin, terkait tariannya segala macam, itu sangat seru sekali ya. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua nih. Narasumber kedua kita ini merupakan orang panitia. Oke, kita langsung aja. Kakak sebagai panitia tuh ngambil divisi apa sih? Terus selama kakak menggeluti divisi itu tuh ada gak sih kesulitan yang kakak alami gitu? Mungkin kalau misalkan ada kesulitannya bisa dijelaskan seperti apa? Baik, perkenalkan nama saya Adi Putra Hermansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi bidang keahlian khusus pendidikan ekonomi dan kuliah di Universitas Sanata Dharma. Dalam kepanitiaan Kulturpres, saya mengambil bagian divisi kepanitiaan dekorasi yang dimana tugas saya itu menghias atau menata sebagus mungkin desain panggung. Kalau dari segi kesulitannya saya sendiri tidak terlalu banyak, tapi kesulitannya itu pada saat penataan panggung seperti pemasangan lampu di atas sama pemasangan backgroundnya. Tentunya dari divisi kami, saya dan teman-teman sangat merasa sulit untuk memasang lampu dan backgroundnya. Kami sangat membutuhkan bantuan dari divisi lain untuk membantu kami memasang lampu sama backgroundnya. Oke, Kak, boleh tahu nggak sih kalau misalkan semua panitia tuh pasti dari beragam suku dan agama kan? Bisa dijelasin nggak sih dari suku mana aja? Terus kegiatan Kulturfest ini tuh acaranya meliputi apa saja sih? Dari kepanitiaan acara Kulturfest 2022 terdiri beberapa suku dan agama. Nah, kalau saya sendiri berasal dari suku Mentawai dan teman-teman lainnya berasal dari suku Jawa, suku Kalimantan, suku Lampung, dan suku Sulawesi. Di dalam acara Kulturfest ini terdapat beberapa acara yang kami adakan di dalamnya seperti tarian daerah Sulawesi, Papua, Dayak, Jawa, NTT, NTB, Kalimantan, dan acara drama serta kesenian kerawitan. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Gimana sih kalian buka oprek gitu untuk mengikuti Kulturfest 2022 ini untuk menjadi panitia, dan terus tujuannya diadakan Kulturfest ini tuh untuk apa sih? Lalu nih untuk di penghujung acara kita, aku mau tanya pertanyaan terakhir mengenai pesan dan kesan kakak untuk generasi muda nih seperti apa? Di dalam organisasi perekrutan terbuka itu, kepanitiaannya tidak hanya diambil dari satu daerah saja, tetapi diambil dari berbagai daerah ya, seperti daerah Mentawai, daerah Jawa, daerah Lampung, dan daerah Kalimantan, dan berbagai daerah lainnya. Nah, tujuannya dibuat kayak gitu agar kami bisa beradaptasi dengan orang baru dan bisa memaknai budaya-budaya yang kami miliki di daerah masing-masing. Diselenggarakannya acara Kulturfest ini bukan saja diadakan hanya waktu tertentu saja, tetapi semestinya harus diadakan setiap tahun. Tujuannya agar kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengingat dan memaknai betapa banyaknya suku dan daerah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk pesan dan kesan untuk anak-anak muda terkait diselenggarakannya acara Kulturfest 2022 ini, pesannya agar anak muda Indonesia bisa memaknai dan merasakan serta menumbuhkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap suku,
dan budaya yang ada di Indonesia. Kesannya, kalau menurut saya, kesan yang bisa saya ambil dari acara Kultur Fest itu menyadarkan saya akan budaya Indonesia yang indah dan lebih meningkatkan saya untuk memaknai sudut pandang berbudaya dan cinta akan tanah air Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kakak sebagai panitia dan kakak sebagai eh, penari yang ikut memeriahkan Kultur Fest 2022 ini. Akhir kata saya Dea Cynthia pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye sobat jurnalis.